Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 8 Agustus. Hujan deras berhari-hari melanda Desa Renai, Kabupaten Nantau. Kantor dan sekolah tetap diliburkan hari ini. Di antaranya, Desa Nanfong telah mengalami longsor di sejumlah tempat. Banyak rumah masih kekurangan air dan listrik. Karena ambruknya sejumlah jalan, Korps Layanan Udara Nasional mengirimkan helikopter di pagi hari untuk membantu mengevakuasi 59 orang, termasuk lansia dan bayi. Tanah longsor masih beranjak di sepanjang jalan Provinsi nomor 14 menuju Desa Renai yang sebagian masih tergenang air. Dusun Nanfong terdampak terparah dan meskipun jalan Provinsi nomor 14 sudah dibuka kembali, SPBU di sana masih tertimbun longsor. 我们沿着台14线呢一路前进哦，到处都还是坍方落石不断哦。来到现在受灾最严重的南丰村呢，也就是台14线的71公里处呢，土石呢都还超过1个人这么高。 Berhubung tanah dan bebatuan di pegunungan meresap banyak air dan menjadi lembek, tanah longsor terlihat di sepanjang jalan Provinsi nomor 14. Alat berat telah dikerahkan ke lokasi bencana untuk melakukan perbaikan, namun bidang kerusakan yang luas mempersulit kelancarannya. Helikopter Black Hawk dari Korps Angkatan Udara juga tiba di area pemandian air panas Lusan pada tanggal 8 pagi dan mengevakuasi 3 warga yang terjebak menuju lapangan SMK Renai dengan kereta gantung. Salah satu dari 3 lansia dengan mobilitas terbatas berusia 101 tahun. 几岁了？102。他没有怎样？他现在没有。他在里面还好吗？很好。很好哦。很感谢他们了哈。 Selain kereta gantung helikopter, Ditjen Pemadam Kebakaran juga memasangkan tali penyeberangan kedua di kedua sisi Sungai Tharowan pada tanggal 8 untuk mengevakuasi 59 orang yang mencakup bayi dan balita. Hujan deras berkelanjutan mengakibatkan banjir di kawasan selatan. Desa Linpian di Peintong kembali diguyur hujan deras pagi ini, menyebabkan banjir di sejumlah tempat. Jembatan penyeberangan di Jalan Provinsial Nanheng di Pegunungan Kaohsiung juga rusak dan putus akibat longsor. Jembatan ini baru saja diperbaiki dan dibuka untuk lalu lintas, namun belum lama lalu area di dekat terowongan Melanmin kembali mengalami longsor. Hujan deras di Desa Linpian Pingtung sejak tanggal 8 dini hari hingga pagi hari membuat air tidak sempat menyusut dan menyebabkan banyak tempat terendam banjir di Desa Yongle. Air hujan sempat menggenang hingga beranda rumah dan baru surut di pagi hari. Hal ini membuat warga tidak berani tidur dan meninggikan perabot dengan meja atau batu bata. Tanah longsor kembali terjadi di terowongan Meilanming di Jalan Provinsial Nanheng pada tanggal 8 pukul 10 pagi. Unit pekerjaan umum akan menunggu tanah longsor berhenti sebelum dibersihkan. Sementara jembatan penyeberangan Baja Ming Park Heru yang rusak dan putus oleh tanah longsor minggu lalu telah dibuka kembali pada pukul 8 pagi. Hujan deras di Tainan juga menyebabkan atap kolam renang di Guilin runtuh dan muncul fenomena bak air terjun. Gelombang udara barat daya kali ini membawa banyak uap air ke wilayah selatan dan meringankan masalah krisis air. Kapasitas waduk Chengwen meningkat drastis mencapai 54,3% pada tanggal 8 pagi. Akibat dampak Taifun Khanun, kerugian sektor pertanian Taiwan telah mencapai 133,24 juta dolar Taiwan. Di antaranya Kabupaten Nantau mencapai 90%. Produk yang mengalami kerusakan terparah adalah kol, kemudian tomat. Harga grosir rata-rata sayuran saat ini telah mencapai 50,2 dolar Taiwan per kilogram. Lebih mahal dibandingkan saat Imlek tahun ini. Hujan deras berhari-hari yang terbawa taifun berdampak parah terhadap kebun dan rumah kaca tomat di Kabupaten Nantau. Menurut statistik Kementerian Pertanian, kerusakan terparah adalah kol diikuti oleh tomat. Harga rata-rata brokoli naik hampir 30%, tomat naik 38,3%, dan harga per kilogram menembus 100 dolar Taiwan. Menurut analisis Ditjen Pertanian dan Pangan, karena saat ini bukan musim panen tomat, area penanaman semuanya di atas gunung, sehingga sulit untuk menurunkan harga dalam jangka pendek. Sementara harga sayur berdaun diperkirakan akan stabil sekitar hari Rabu. Hari ini adalah Hari Ayah di Taiwan. Harus lembur dan sibuk bekerja merupakan keluhan sebagian besar ayah. Menurut survei terbaru yang dirilis oleh Bank SDM, sumber stres terbesar ayah berasal dari tekanan ekonomi, mencapai 62,1%. Mereka menilai total pendapatan suami istri setidaknya harus 100.000 dolar Taiwan baru bisa menghidupi seorang anak. Menurut survei situs lowongan kerja, ayah yang bekerja rata-rata belum menerima kenaikan gaji selama 4,8 tahun, yang merupakan durasi terpanjang dalam 10 tahun ini.
Sambil menggendong anak, Bapak Wu menyuapi anaknya sambil bercerita. Tekanannya sebagai seorang ayah baru yang harus bekerja dan melakukan semua pekerjaan rumah tidaklah kecil. Bapak Chen yang bekerja di industri teknologi adalah keluarga berupah ganda, tetapi tekanan ekonomi tetap besar berhubung kedua anaknya harus menuju kelas penitipan anak sepulang sekolah serta tanggungan biaya kursus bahasa Inggris dan kelas bakat. 现在赚钱真的不容易啊，随时都会有新的挑战，是我目前最大的压力。 Bank SDM melakukan survei pada ayah pekerja di Taiwan, menemukan 62,1% sumber stres ayah berasal dari faktor ekonomi dan 58,9% berasal dari pekerjaan. Ayah yang bekerja berpendapat bahwa total penghasilan suami dan istri harus setidaknya mencapai 102.131 dolar Taiwan untuk mampu membesarkan anak. 我们这次调查发现说，爸爸的平均月收入大概是接近66000元，显然跟这个目标还是有一段差距。将近1/4的爸爸呢都会进行兼差，希望可以增加多一点的收入。 Selain itu, dalam survei juga ditemukan sebanyak 84% ayah mengatakan mereka tidak mampu menjaga karir dan rumah tangga dalam waktu yang sama, dan 96,6% mengungkapkan sedang mempertimbangkan ganti pekerjaan demi anak. Dalam survei juga terlihat ayah yang bekerja sudah rata-rata 4,8 tahun tidak menerima kenaikan gaji, mencatat durasi terpanjang dalam 10 tahun terakhir. Seekor buaya muncul di distrik Sanxia, kota New Taipei beberapa hari lalu. Untungnya telah ditangkap oleh kantor perlindungan hewan dan dibawa pulang oleh pemiliknya. Sementara di pantai Shuihai Pingtung dilaporkan ada anjing laut. Anjing laut hidup di perairan beriklim hangat dan dingin. Maka lingkungan di sekitar Taiwan bukan merupakan habitat yang cocok bagi anjing laut untuk bertahan hidup. Pakar berspekulasi mungkin ada orang yang diam-diam memelihara kemudian melepaskannya. Anjing laut merangkak langsung dari pantai ke dalam laut dan akhirnya menghilang di telan ombak. Namun jika dilihat secara seksama, ini adalah pantai Shuihai di Pingtung. Warga setempat menyampaikan sejak 4 Agustus ada orang yang menyaksikan munculnya anjing laut selama 3 kali berturut-turut. Pakar biologi kelautan menyatakan bahwa anjing laut hidup di perairan beriklim hangat dan dingin. Lingkungan di sekitar Taiwan bukanlah habitat yang cocok bagi anjing laut. Mereka berspekulasi mungkin ada orang yang diam-diam memelihara kemudian melepaskannya. Di distrik Sanxia, kota New Taipei, minggu lalu warga menemukan seekor buaya di dekat rumahnya. Setelah ditangkap oleh kantor perlindungan hewan di lokasi, ternyata jenis buaya ini adalah caiman. Buaya telah dibawa pulang oleh pemiliknya yang menyatakan hujan lebat berhari-hari menyebabkan permukaan air meluap sehingga buayanya lolos. Namun masih tetap didenda 15.000 dolar Taiwan sesuai UU Perlindungan Hewan. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.